Teman-teman sekalian, pada video kita kali ini kita akan membahas mengenai artis yang murtad dari Islam dan memilih untuk menjadi pengikut Kristus atau menjadi Kristen, ya. Dilansir dari sonora.id, ya, menuliskan demikian. 5 artis Indonesia yang murtad dari Islam. Ada yang masuk Kristen sepulang dari umroh. Ini luar biasa teman-teman ya. Murtad dari Islam dan menjadi Kristen. Dan ada pula yang murtad tapi setelah pulang dari umroh. Ini luar biasa ya, mujizat itu teman-teman. Yang pertama itu adalah Salmavina Sunan. Ini baru tahun 2018 yang silam. Kabar bahwa Salmavina Sunan berpindah ke agama Kristen sempat menghebohkan publik. Pasalnya sebelum murtad, ia adalah istri seorang influencer yang juga qori Al-Quran dalam negeri yang terkenal, yakni Taki Malik. Semasa masih menjadi istri Taki, Salmavina adalah wanita yang selalu mengenakan gamis lebar dan bahkan bercadar. Waduh, ini Islam yang sungguh-sungguh teman-teman ya. Kalau sudah bercadar, mengenakan gamis, itu adalah Islam yang sangat sungguh-sungguh menjalankan aturan agamanya. Yang kedua itu adalah Asmirandah. Wah, ini sudah sangat-sangat heboh teman-teman ya. Lantaran mengikuti suaminya Jonas Rifano, Asmiranda memutuskan untuk keluar dari Islam dan pindah ke Kristen. Hal ini sempat menghebohkan publik sebab di masa awal keduanya menikah, Jonas Rifano justru menjadi mualaf. Waduh, ini luar biasa ya. Namun seiring waktu berjalan, Jonas memutuskan untuk memiliki Kristen yang lantas diikuti Asmiranda yang keluar dari Islam dan bergabung dengan suaminya. Nah, teman-teman ini luar biasa ya karena sempat juga si Jonas ini mualaf gitu ya, tetapi kemudian Tuhan panggil lagi dan kembali menjadi pengikut Kristus. Yang ketiga adalah Lukman Sardi. Ya, Lukman Sardi aktor kenamaan Indonesia yang banyak membintangi film layar lebar. Diketahui murtad dari Islam lantaran mendengar kakeknya bercerita soal kekuatan Yesus di dalam Alkitab. Wah, bahkan keputusan Lukman untuk pindah ke Kristen dilakukan sepulang ia pulang dari umroh di Tanah Suci. Waduh, ini luar biasa teman-teman ya. Baru aja pulang, ini kan pulang pergi di Tanah Suci itu dalam pandangan saudara-saudara kita umat Islam itu adalah panggilan Allah untuk datang ke sana katanya, bertamu gitu, tamunya Allah gitu. Nah, bayangkan dia adalah tamunya Allah pada saat yang sangat-sangat singkat, tetapi kemudian ketika baru pulang dari bertamu kepada Allah itu memilih untuk murtad dan menjadi Kristen. Ini teman-teman adalah keputusan yang tidak gampang dan itu tidak ada campur tangan manusia di dalamnya kalau mereka mengambil keputusan sehebat ini. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus dan setiap orang yang radikal yang Islamnya garis keras tiba-tiba memutuskan untuk percaya Kristus itu bukan karena kekuatan manusia yang mengubah hati mereka, tetapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus, teman-teman. Ini luar biasa. Yang keempat adalah Yati Surakman. Bagi yang belum tahu, Yati Surakman ialah salah satu artis yang murtad dari Islam dan memeluk agama Kristen sejak usia 12 tahun. Keputusan terbesar dalam hidup Yati itu bisa dibilang dilatar belakangi oleh hal yang kelewat sepele, terkagum-kagum melihat pohon Natal. Waduh. Jadi teman-teman ya, kalau menjadi Kristen atau percaya kepada Kristus itu memang ada hal-hal yang luar biasa yang menimpa orang itu sehingga ia akhirnya menjadi percaya kepada Yesus. Tetapi juga ada hal-hal sepele dan itu semua adalah pekerjaan Tuhan sehingga membuat orang itu percaya kepada Kristus, teman-teman. Sekalipun itu hal sepele bagi kita yang melihat pohon Natal udah biasa aja. Tetapi ada orang-orang yang kemudian ketika melihat pohon Natal, Tuhan memakai situasi itu mengubah hatinya dan percaya kepada Kristus. Dan inilah yang terjadi kepada uh, Yati Surahman ini, teman-teman. Ya, jadi luar biasa teman-teman. Sekali lagi itu adalah pekerjaan Tuhan. Yang kelima adalah Kiki Fatmalah. Ya. Meski tumbuh di keluarga Islam sejak kecil, Kiki Fatmalah memutuskan untuk murtad
dan masuk ke agama Kristen ketika dewasa. Keputusan Kiki tersebut juga dilatar belakangi oleh hal yang bisa dibilang sepele, mendengar lagu-lagu rohani. Ya, jadi dua orang yang berurutan antara nomor 4 dan nomor 5 ini teman-teman tergolong hal-hal sepele yang akhirnya membuat mereka menjadi percaya kepada Kristus. Tetapi teman-teman bagi kita sebagai manusia, bagi kita yang sudah seringkali mendengar hal itu karena kita orang-orang Kristen, kita merasa itu sepele gitu. Tetapi kalau kita merenungkan lebih dalam lagi, tidak ada hal yang kebetulan bagi Tuhan. Tuhan telah mengatur sedemikian rupa sekalipun itu hal yang sepele bagi kita. Itu adalah hal yang Tuhan juga pakai untuk membuat orang-orang itu percaya kepadanya. Menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Jadi teman-teman sekalian kita bersyukur ya di tanah air ini semakin banyak orang yang percaya kepada Kristus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi ya. Dan biarlah kiranya video ini yang didengarkan oleh teman-teman menambah iman kita kepada Yesus. Melihat lagi keluar bahwa ternyata ada banyak orang di luar sana yang berbeda keyakinan dengan kita awalnya tetapi mau bergabung dengan kita. Artinya kebenaran sesungguhnya itu adalah kebenaran di dalam Yesus. Percaya kepada Yesus karena di luar Yesus Kristus tidak ada kebenaran apapun atau tidak ada keselamatan apapun di luar daripada Yesus. Hanya di dalam Yesuslah mereka atau kita semua dapat memperoleh keselamatan yang sejati. Kalau ukuran kebenaran ya di luar sana juga ada banyak kebenaran teman-teman. Kebenaran secara moral bisa, kebenaran secara yang mengatur tingkah laku kita banyak banyak teman-teman. Tetapi pertanyaannya adalah apakah di luar sana yang mengajarkan kebenaran yang model demikian dapat membawa kita untuk bisa selamat? Tidak, teman-teman. Hanya kepada Yesus kita diselamatkan. Ya, orang-orang ini kan ketika mereka menjadi belum percaya kepada Kristus, mereka juga kan orang-orang yang menjalankan kehidupan agamawi yang baik. Dan tentu saja mereka beriman dengan baik dan bertingkah laku dengan baik. Dan menurut pandangan manusia itu hal yang baik. Gitu loh. Tetapi ketika mereka percaya kepada Yesus dan uh, beriman kepada Yesus dan meninggalkan agama sebelumnya, itu adalah sebuah keputusan yang akhirnya mereka sadar bahwa segala perbuatan kita yang menurut agama itu baik, menurut orang lain itu baik, tidak membuat kita selamat gitulah. Dan hanya di dalam Yesuslah kita memperoleh keselamatan ya. Mari teman-teman kita share video ini ke banyak orang agar banyak orang juga di luar sana yang kembali dikuatkan kalau ada yang sudah mulai lemah imannya, dan biarlah ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus semangat menjadi berkat agar banyak orang lagi yang diselamatkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.